Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang materi Communications, Managing Digital and Personal. Dan ini ada kelompok kami. Pertama ada Eldira Nur Anisha dengan NIM 109, kedua ada Firma Yasari NIM 111, yang ketiga ada Puan Putri Maharyani 112, ada Aditya Safarianti 114, dan terakhir ada saya sendiri Faiza Aurelia NIM 130. Pertama-tama ada pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat persaingan antar sesama pebisnis semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk selalu melakukan inovasi secara terus-menerus. Salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan agar perusahaan dapat menang dalam persaingan adalah pemasaran komunikasi digital dan komunikasi personal. Komunikasi digital adalah upaya untuk mempromosikan, membangun brand, hingga meningkatkan penjualan dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau banyak konsumen. Adapun komunikasi personal. Komunikasi personal adalah upaya perusahaan untuk dapat memperoleh respon cepat dan membangun hubungan pelanggan secara personal. Kegiatan pemasaran dapat lebih terukur sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba perusahaan. Lanjut, ada rumusan masalah. Rumusan masalah kami yaitu pertama, bagaimana mengelola komunikasi digital agar bermanfaat bagi pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua, ada bagaimana mengelola komunikasi personal agar bermanfaat bagi pemasaran suatu perusahaan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan komunikasi digital dan komunikasi personal bagi perusahaan Pocari Sweat. Tujuan, untuk mengetahui cara mengelola komunikasi digital agar bermanfaat bagi perusahaan. Yang kedua ada untuk mengetahui cara mengelola komunikasi personal agar bermanfaat bagi suatu perusahaan. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh mengelola komunikasi digital dan personal bagi perusahaan Pocari Sweat. Lanjut ada tinjauan pustaka. Mengelola komunikasi digital. Pemasaran online. Pemasaran online merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produknya secara online dengan tujuan untuk memaksimalkan penjualan perusahaan. Terdapat dua media yang dapat digunakan oleh pemasar, yaitu media berbayar yang meliputi iklan yang sengaja dibayar oleh perusahaan, serta promosi lainnya yang mengeluarkan sejumlah uang untuk pelaksanaannya, dan media gratis yang meliputi media yang terlaksana karena adanya reaksi dari masyarakat terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Opsi pilihan yang paling efektif dari segi biaya dalam mencapai tujuan komunikasi dan penjualan pemasaran secara online yang dapat dipilih yaitu meliputi situs web, iklan pencarian, iklan bergambar, dan email. Selanjutnya ada iklan pencarian. Untuk iklan pencarian, perusahaan hanya perlu membayar jika seseorang mengklik tautan. Contohnya saat seseorang konsumen mencari kata-kata dengan menggunakan Google ataupun Yahoo. Iklan pemasar dapat muncul di atas atau di samping hasil. Jumlah iklan tergantung pada jumlah tawaran perusahaan dan algoritma yang digunakan mesin pencari untuk menentukan relevansi iklan dengan pencarian tertentu. Contohnya kalau kalian mencari bagaimana cara meninggikan badan, biasanya akan ada iklan perusahaan yang memproduksi peninggi badan di atas atau di samping hasil. Nah, selanjutnya ada situs web. Berikut ini 7 elemen yang dapat membuat situs web perusahaan menjadi lebih efektif. Yang pertama, konteks pada bagian layout dan desain haruslah menarik. Yang kedua, konten teks, gambar, suara, dan video yang ada pada situs web haruslah inovatif. Yang ketiga, masyarakat yang saling berkaitan. Bagaimana situs web tersebut dapat memungkinkan komunikasi antar pengguna. Yang keempat, kostumisasi, yaitu kemampuan situs untuk menyesuaikan diri dengan pengguna yang berbeda atau memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi situs sesuai keinginannya. Yang kelima, komunikasi, yaitu berkaitan dengan bagaimana situs memungkinkan komunikasi dua arah. Dan yang keenam, ada koneksi, yaitu mengenai tingkat situs yang ditautkan ke situs lain. Dan yang terakhir, perdagangan, yaitu kemampuan situs untuk memungkinkan transaksi komersial. Selanjutnya ada iklan bergambar.
Iklan bergambar atau iklan spanduk biasanya berupa kotak kecil yang umumnya berbentuk persegi panjang, berisi teks atau mungkin gambar berbayar untuk ditempatkan di situs web yang relevan. Contohnya kalau kalian pergi ke detik.com, biasanya di kanan kirinya ada iklan bergambar. Semakin besar audiens, semakin tinggi biayanya. Email. Email memungkinkan pemasar untuk menginformasi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Sebagian kecil dari iklan email ini biasanya berasal dari biaya direct mail, kampanye, ataupun informasi lain, misalnya konfirmasi pembayaran. Email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif jika dimaksimalkan dengan baik. Berikut ini ada cara memaksimalkan nilai pemasaran melalui email. Yang pertama, beri pelanggan alasan untuk merespon. Tawarkan insentif yang kuat untuk membaca pitch email dan iklan online. Yang kedua, personalisasi konten email sehingga menarik. Yang ketiga, menawarkan sesuatu yang pelanggan tidak bisa dapatkan secara langsung. Dan yang keempat, gabungkan email dengan informasi lain, misalnya konfirmasi pembayaran. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial adalah sarana untuk berbagi informasi baik berupa teks, gambar, audio, ataupun video antara satu sama lain. Media sosial memungkinkan pemasar untuk membentuk suara publik dan kehadiran online sehingga dapat secara efektif memperkuat kegiatan komunikasi dengan konsumen. Media sosial juga akan membuat kedekatan antara produsen dan konsumen semakin tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai aset pemasaran jangka panjang. Dengan media sosial, pemasar juga dapat membangun ekosistem konsumen yang lebih baik dengan memanfaatkan komunitas online serta meningkatkan partisipasi dari konsumen itu sendiri. Nah, berikut ini ada 3 platform utama media sosial yang terbukti efektif untuk pemasaran perusahaan. Yang pertama ada komunitas dan forum online. Komunitas dan forum online ini dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi utama mengenai produk yang dijual perusahaan. Kunci keberhasilan dalam komunitas online adalah bagaimana perusahaan dapat menciptakan aktivitas individu dan kelompok yang membantu membentuk ikatan antar setiap anggota komunitas. Yang kedua adalah blog. Salah satu daya tarik utama dari blog adalah bahwa mereka menyatukan orang-orang dengan kepentingan yang sama. Perusahaan membuat blog sendiri atau bisa dengan memonitor blog lain yang mengulas produk yang dijual oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan blog yang populer dapat menciptakan pemimpin opini yang sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan perusahaan. Selanjutnya ada jejaring sosial. Jejaring sosial sendiri telah menjadi kekuatan penting dalam pemasaran bisnis. Jejaring sosial yang berbeda menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan. Misalnya antara Instagram dan YouTube. Kalau di Instagram, perusahaan cenderung mengunggah postingan berbentuk foto produk, sedangkan di YouTube, perusahaan mengunggah bentuk video dari produk. Beberapa jaring sosial yang terbukti efektif dalam proses pemasaran misalnya TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun WhatsApp. Dari mulut ke mulut atau word of mouth. Word of mouth adalah alat pemasaran yang kuat dan merupakan salah satu pendorong penjualan yang paling efektif. Salah satu contoh word of mouth adalah viral marketing. Viral marketing sendiri adalah suatu bentuk word of mouth online yang mendorong konsumen untuk menyampaikan produk dan layanan yang dikembangkan perusahaan baik berupa audio, video, atau informasi tertulis kepada orang lain secara online. Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung menghasilkan word of mouth positif mengenai kepuasan produk yang pernah digunakan orang lain. Namun, konsumen juga cenderung menyampaikan word of mouth negatif kepada orang lain yang umumnya juga diperoleh dari pengalaman konsumsi negatif orang lain. Sehingga, word of mouth ini dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi perusahaan karena sifatnya yang seperti bumerang. Selanjutnya ada pemasaran seluler. Keberadaan ponsel pintar dan tablet menjadi salah satu peluang yang dapat dimiliki oleh pemasar untuk mempersonalisasikan pesan berdasarkan demografi dan karakteristik perilaku konsumen masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tarik pemasaran seluler sebagai alat komunikasi sudah tidak dapat diragukan lagi. Berikut ini ada 4 karakteristik khusus dari perangkat seluler. Yang pertama, perangkat ini secara unik hanya terkait dengan satu pengguna. Yang kedua, selalu dapat dibawa kemanapun. Yang ketiga, memungkinkan konsumen untuk melakukan konsumsi langsung, misalkan dengan GrabFood atau GoFood. Dan yang keempat, sangat interaktif karena memungkinkan untuk geo-tracking dan pengambilan gambar ataupun video. Selanjutnya, untuk dapat memaksimalkan pemasaran melalui pemasaran seluler, ada saran dari para ahli kepada para pemasar. Yang pertama, salinan iklan seluler harus menempati hanya 50% dari layar. Hal ini untuk menghindari pengalaman menonton yang rumit yang dapat mengurangi baterai dan ketersediaan data konsumen serta waktu mereka.
Kedua, merek harus meliputi penawaran dan tagline untuk menarik konsumen. Ketiga, merek harus menempatkan logo mereka di sudut bingkai iklan seluler. Dan yang keempat, iklan harus menggunakan setidaknya satu warna cerah, tetapi tidak lebih dari dua. Hal ini agar tidak mengganggu pandangan pengguna. Mengelola komunikasi pribadi. Dalam mengelola komunikasi pribadi, terdapat pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah hubungan langsung yang ditargetkan kepada individual setiap konsumen untuk memperoleh respon cepat serta membangun hubungan pelanggan secara berkelanjutan. Manfaat pemasaran langsung diantaranya membantu perusahaan dalam menjangkau pasar dengan lebih cepat, memperluas relasi perusahaan terhadap konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, dan membuat anggaran promosi perusahaan menjadi lebih efisien. Jenis-jenis pemasaran langsung. Yang pertama ada personal selling. Personal selling merupakan contoh pemasaran langsung di mana proses dalam memasarkan produk dilakukan secara langsung dengan cara bertatap muka dengan calon pembeli. Pada umumnya, manajemen pemasaranlah yang akan melakukan kegiatan personal selling dengan cara mendatangi target pasar penjual. Kedua, ada direct mail marketing. Direct mail marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan penawaran, pengumuman, pengingat, atau lainnya secara langsung kepada seseorang di alamat tertentu. Direct mail marketing biasanya menggunakan pesan, penawaran, informasi produk, serta brosur untuk menarik konsumen yang berada dalam target pasar perusahaan. Yang ketiga ada katalog marketing. Katalog marketing merupakan pemasaran langsung melalui video, katalog cetak maupun digital yang dikirimkan pada pelanggan, tersedia di toko-toko offline ataupun dibelikan secara online. Yang keempat ada telemarketing. Telemarketing merupakan salah satu kegiatan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan telepon atau media komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk perusahaan. Yang kelima ada direct response television marketing. Direct response television marketing merupakan pemasaran langsung yang dilakukan melalui televisi, termasuk respon langsung dari iklan televisi dan iklan interaktif di televisi. Yang keenam ada kios marketing. Metode kios marketing mirip dengan vending machine, di mana pemasaran kios menawarkan pelanggan kesempatan untuk membeli dari fasilitas yang berada di area retail atau publik. Dan yang ketujuh ada online marketing. Online marketing termasuk pemasaran secara langsung karena dilakukan dengan cara melakukan promosi menggunakan media sosial dengan langsung menawarkan produk atau promo yang dibuat. Contohnya menggunakan Facebook Ads atau AdWords yang tentunya akan memberikan potensi pemasaran produk yang sangat besar. Ada 3 masalah publik dan etika dalam pemasaran langsung. Yang pertama adalah gangguan. Banyak orang yang tidak suka permintaan pemasaran langsung dengan penjualan yang agresif atau hard selling. Perusahaan telah muncul untuk membantu memblokir email sampah yang tidak diinginkan. Yang kedua, penipuan. Beberapa perusahaan yang menggunakan pemasaran secara langsung seringkali melakukan penipuan. Misalnya kandungan-kandungan produk yang dilebih-lebihkan, manfaat-manfaat produk yang dibesar-besarkan, sampai penjualan produk fiktif. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Hampir setiap kali konsumen memesan produk melalui surat atau telepon, mengajukan permohonan kartu kredit, atau berlangganan majalah, nama, alamat, dan perilaku pembeli mereka dapat ditambahkan ke beberapa database perusahaan, sehingga pemasar mungkin tahu terlalu banyak tentang kehidupan konsumen, dan mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan secara sepihak. Berikutnya ada basis data pelanggan dan pemasaran basis data. Basis data pelanggan atau customer database merupakan kumpulan data komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan secara individual. Basis data pelanggan terdiri dari data terbaru mengenai konsumen yang dapat diakses dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemasaran perusahaan, seperti identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk atau jasa, hingga pemeliharaan hubungan pelanggan. Sedangkan pemasaran berbasiskan data pelanggan atau database marketing merupakan proses pembentukan, pemeliharaan, serta pemakaian basis data pelanggan dan basis data lain, seperti basis data produk, pemasok, ataupun reseller dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan. Dalam merancang tenaga penjualan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan tujuan dari tenaga penjualan.
Tujuan digunakannya tenaga penjualan dalam pemasaran langsung bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ada perusahaan yang menetapkan tujuan tenaga penjualan untuk mencapai peningkatan sebesar 80% pada target penjualannya, namun ada perusahaan yang hanya menetapkan tujuan tenaga penjualan untuk meningkatkan konsumen-konsumen baru perusahaan. Dalam menetapkan tujuan dari tenaga penjualan, perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi serta target pasar perusahaan. Selanjutnya, menetapkan strategi penjualan. Dalam menetapkan strategi, penggunaan tipe tenaga penjualan menjadi salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Berikut ini 2 tipe tenaga penjualan yang dapat digunakan perusahaan. Yang pertama, tenaga penjualan langsung merupakan karyawan yang mendapatkan gaji penuh dan hanya bekerja untuk perusahaan. Contohnya adalah manajer pemasaran. Yang kedua, tenaga penjualan kontraktual. Tenaga penjualan ini terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, ataupun broker yang mendapatkan komisi dari penjualan. Jika produk yang digunakan perusahaan adalah produk-produk inovatif, seperti handphone, perusahaan lebih baik dengan strategi menggunakan tenaga penjualan langsung. Namun, jika produk perusahaan adalah produk kebutuhan sehari-hari, maka perusahaan lebih baik menggunakan strategi dengan tipe penjualan kontraktual. Selanjutnya, merancang struktur penjualan. Struktur penjualan terdiri dari yang pertama, tenaga penjualan, pasar strategis yang terdiri dari insinyur teknik terbaik, serta personel pelayanan yang ditugaskan untuk pelanggan besar. Yang kedua, tenaga penjualan geografis yang mengunjungi ribuan pelanggan di berbagai wilayah-wilayah. Yang ketiga, tenaga penjualan distributor yang mengunjungi dan membimbing distributor perusahaan. Yang keempat, tenaga penjualan dalam melakukan telemarketing dan mengambil pesanan melalui telepon atau faks. Selanjutnya, kompensasi tenaga penjualan. Yang pertama, ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan berwujud yang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis yang satu ini juga berwujud uang yang diberikan perusahaan namun tidak secara langsung kepada para karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan para karyawannya dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan harga untuk karyawan. Misalnya, perusahaan menyediakan pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, memiliki supervisi yang profesional dan kompeten, tim kerja yang solid dan suportif, jenjang karir yang pasti, cuti lebih banyak, jam kerja yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selanjutnya, mengelola tenaga penjualan. Merekrut dan memilih perwakilan penjualan. Inti dari tenaga penjualan yang sukses terletak pada pemilihan yang efektif. Sebagian besar klien mengatakan bahwa mereka menginginkan perwakilan penjualan yang jujur, dapat dipercaya, berpengetahuan, dan membantu. Departemen Sumber Daya Manusia mencari kandidat dengan berbagai cara, termasuk menanyakan nama perwakilan penjualan saat ini, menggunakan agen pekerjaan, memesan lowongan, hingga bekerja sama dengan banyak universitas. Prosedur seleksi dapat berkisar dari wawancara informal, sederhana, hingga pemeriksaan. Bahkan, banyak perusahaan mengadakan ujian formal untuk kandidat penjualan demi mendapatkan tenaga penjualan yang paling berkualitas. Selanjutnya, melatih dan memilih perwakilan penjualan. Pelanggan saat ini mengharapkan tenaga penjualan memiliki pengetahuan tentang produk secara mendalam, memperoleh pengetahuan untuk meningkatkan operasi pelanggan, dan terbukti efektif serta dapat diandalkan. Persyaratan ini telah memaksa perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak secara signifikan dalam pelatihan penjualan. Selanjutnya, produktivitas tenaga penjualan. Tenaga penjualan terbaik mengelola waktu mereka secara efisien.
Analisis waktu dan tugas dan rincian kegiatan per jam membantu mereka memahami bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka. Meningkatkan produktivitas tenaga penjualan dapat dilakukan, misalnya lewat online dengan menggunakan tablet atau laptop, atau secara offline dengan mengirimkan sampel, pamflet, brosur, dan bahan lainnya ke klien. Selanjutnya, memotivasi perwakilan penjualan. Perusahaan seringkali menggunakan berbagai jenis penghargaan, misalnya kenaikan gaji, promosi, pengembangan diri, rasa pencapaian, hingga rasa hormat dan keamanan. Berbagai penghargaan tersebut diberikan bagi para tenaga penjualan untuk memotivasi mereka agar dapat bekerja lebih produktif. Jika tenaga penjualan perusahaan produktif, maka tingkat penjualan perusahaan pun akan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengevaluasi perwakilan penjualan. Evaluasi dilakukan sebagai umpan balik atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh tenaga penjualan perusahaan. Sumber informasi yang paling penting dalam kegiatan evaluasi adalah laporan penjualan. Sedangkan informasi tambahan seperti laporan dari sesama tenaga penjualan, keluhan pelanggan, survei pelanggan, dan percakapan dengan perwakilan lainnya dapat dijadikan pertimbangan pada proses evaluasi. Selanjutnya ada prinsip penjualan pribadi. Profesionalisme seorang salesperson dalam bekerja sangatlah diperlukan, apalagi di era globalisasi dan persaingan seperti sekarang, sangat menuntut para salesperson untuk bekerja selektif mungkin dalam menjual. Sales people yang baik bukan hanya mereka yang secara pasif hanya menerima pesanan, namun mereka juga diharuskan untuk pencari pesanan yang aktif. Maksud dari penerima pesanan pasif berasumsi bahwa konsumen adalah mereka yang mengetahui apa yang mereka butuhkan dan membenci upaya persuasi yang dilakukan salesperson. Sekarang banyak perusahaan menginvestasikan dananya secara besar-besaran untuk pembiayaan pelatihan salesperson-nya. Mereka diberi berbagai macam training untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjual. Selanjutnya ada negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan personal. Dalam negosiasi, kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, membuat kesepakatan tentang harga, kuantitas, dan syarat-syarat lainnya. Dalam negosiasi, kedua pihak dapat saling tawar-menawar untuk membuat suatu kesepakatan. Oleh sebab itu, salesperson perlu untuk memiliki keahlian dalam bernegosiasi. Selanjutnya ada relationship marketing atau pemasaran hubungan. Dalam personal selling, salesperson tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan penjualan secara efektif dan melakukan negosiasi yang menguntungkan. Namun lebih dari itu, seorang salesperson harus dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Tidak hanya konsumen, melainkan dengan para stakeholder yang terlibat di kegiatan usaha tersebut. Selanjutnya bagian pembahasan. Di sini ada contoh kasus yaitu implementasi komunikasi digital dan komunikasi pribadi pada perusahaan Pocari Sweat. Pocari Sweat merupakan salah satu minuman ringan dan minuman olahraga terpopuler di negara Jepang. Minuman ini diproduksi oleh perusahaan Otsuka Pharmaceutical dan pertama kali dijual pada tahun 1980 di negara Jepang. Namun, eksistensi produk tersebut pada saat ini sudah menyebar hampir ke seluruh pelosok dunia. Komunikasi pribadi yang dilakukan perusahaan Pocari Sweat. Pemasaran produk Pocari Sweat berawal dari komunikasi pribadi antar satu konsumen dengan konsumen lain. Pocari Sweat juga sempat memperkerjakan beberapa sales yang bertugas untuk memperkenalkan produk yang pada waktu itu masih sangat baru dan bergantung pada pemasaran langsung, yaitu mouth to mouth. Seiring berjalannya waktu, Pocari Sweat mulai mampu mendistribusikan produknya dari satu agen ke agen lainnya, hingga besar dan terkenal seperti sekarang ini. Selanjutnya, komunikasi digital yang dilakukan perusahaan Pocari Sweat.
Adanya pengaruh komunikasi digital menjadi salah satu faktor yang membuat Pocari Sweat semakin berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memperkuat pemasaran digitalnya, Pocari Sweat bekerja sama dengan salah satu agensi idol, yaitu AKB48, untuk mempromosikan produknya. Melalui kerjasama ini, Pocari Sweat dapat mencapai tingkat penjualan tertingginya. Selain melakukan kerjasama, Pocari Sweat juga turut memperbaiki dan meningkatkan kualitas media digital yang mereka miliki, dimulai dari merubah tampilan website dengan tampilan yang lebih menarik dan lebih interaktif. Selanjutnya, Pocari Sweat juga bekerja sama dengan perusahaan spesialis jasa digital untuk membuat strategi pemasaran digital yang lebih baik daripada sebelumnya. Kerjasama tersebut berhasil menciptakan Pocari Man, yang saat ini dijadikan sebagai maskot sekaligus strategi pemasaran digital Pocari Sweat. Kehadiran Pocari Man di sosial media berhasil menambah mention ke akun @PocariID hingga 300%, dan penambahan fans hingga 200%. Peningkatan antusias ini secara langsung memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, yaitu terjadinya kenaikan penjualan Pocari Sweat di pasar global. Bagian penutup. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perusahaan dapat mengelola komunikasi digital dan komunikasi personal untuk dijadikan media pemasaran nilai produk. Bentuk komunikasi personal yang dapat dilakukan perusahaan yaitu melalui pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan kegiatan penggunaan saluran konsumen secara langsung untuk menjangkau dan mengirim barang ataupun jasa kepada para pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Sejumlah saluran pemasaran langsung yaitu meliputi pemasaran katalog, pemasaran jarak jauh, TV interaktif, kios, situs web, dan perangkat seluler. Selanjutnya, pemasaran komunikasi digital, yang umumnya dikenal dengan istilah pemasaran online. Pemasaran online merupakan strategi memasarkan produk secara online dengan tujuan memaksimalkan penjualan perusahaan. Terdapat dua media yang dapat digunakan oleh pemasar, yaitu media berbayar dan media gratis. Media berbayar meliputi iklan yang sengaja dibayar perusahaan, serta promosi lainnya yang mengeluarkan sejumlah uang untuk pelaksanaannya. Sedangkan media gratis merupakan media yang terlaksana karena adanya reaksi dari masyarakat terhadap produk yang dijual oleh perusahaan. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami berharap pendengar dapat memahami informasi yang telah disampaikan, sehingga dapat menambah wawasan seputar communication managing digital and personal. Untuk kedepannya, kami juga berharap agar para pendengar mampu menerapkan communication managing digital and personal, sehingga dapat memiliki pola pikir yang visioner dan selalu memanfaatkan peluang pemasaran yang ada pada saat menjalankan sebuah bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.